Assalamualaikum Ibu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat seperti biasa. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Jadi begini Ibu Nurul, kan kemarin sudah disampaikan Ya. akan ada seperti akademik. Terus di rangkaian supervisi akademik kan ada 3. Jadi sebentar di sesi praobservasi ini saya akan interview dengan Ibu Nurul. Jadi Ibu Nurul nggak usah nervous, santai saja. Jadi di sini kita bukan mencari kesalahan, terus bukan saling menggurui, tapi di sini kita saling sharing, ya. Jadi adapun tujuan supervisi akademik kita ini tuh bagaimana meningkatkan kompetensi atau kemampuan diri kita sebagai seorang pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tahap-tahap dari supervisi akademik itu ada 3. Yang pertama tahap praobservasi. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang. Setelah itu ada tahap observasi. Jadi nanti saya akan ke kelasnya Ibu Nurul, dan tahap yang terakhir itu tahap pasca observasi. Ya, jadi sudah paham ya Ibu Nurul. Jadi kira-kira kapan jadwal observasinya Ibu Nurul siap? Rencananya dalam waktu dekat. Kalau bukan 2 hari lagi, 3 hari lagi seperti. Oke, 2-3 hari ya. Iya, terkait dari kegiatan observasi yang akan kita laksanakan nanti, apa saja yang Ibu Nurul sudah siapkan? Sebelum masuk ke kelas itu biasanya yang pertama saya menyiapkan RPP, kemudian LKPD yang akan dipergunakan oleh siswa, kemudian juga modul dan bahan ajar atau bisa juga dari buku paket, kemudian penilaian. Oke, jadi ada beberapa yang Ibu Nurul sudah siapkan. Jadi sudah ada RPP, LKPD, modul, bahan ajar, buku paket termasuk dengan penilaian ya. Baik Bu, bagus sekali. Terkait dengan materi, Ibu Nurul mata pelajaran geografi ya? Pelajaran geografi. Iya, di kegiatan observasi nanti Ibu Nurul rencana akan ambil materi apa? Kalau untuk yang 2 hari lagi rencananya saya akan mengambil materi tentang permasalahan kependudukan. Permasalahan kependudukan ya. Oke, permasalahan kependudukan. Kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran yang Ibu Nurul nanti ingin sampaikan? Ya, jadi nanti tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa mampu menguraikan penyebab permasalahan kependudukan yang diakibatkan dinamika kependudukan di Indonesia melalui pengamatan video dengan tepat. Ada 4 tujuan pembelajarannya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dampak permasalahan kependudukan akibat dinamika kependudukan di Indonesia melalui diskusi dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan solusi penyelesaian permasalahan kependudukan akibat dinamika kependudukan di Indonesia melalui diskusi dengan tepat. Yang keempat, siswa mampu membuat laporan hasil diskusi tentang permasalahan, dampak, dan solusi dari masalah kependudukan dengan baik melalui diskusi. Ya, oke. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu Nurul ingin capai di sini ada 4 ya. Jadi siswa mampu menguraikan penyebab permasalahan kependudukan, kemudian dampaknya, oke, yang kedua dampak, solusinya, kemudian yang keempat itu untuk keterampilan, itu laporan hasil diskusi nanti siswa buatnya. Oke, jadi siswa nanti akan membuat laporan dari hasil Ya, diskusi. dari hasil diskusi. Oke, bagus sekali ya Bu Nurul. Jadi terstruktur. Baik Bu Nurul, sehubungan dengan langkah-langkah kegiatannya, bagaimana nanti langkah-langkah kegiatan yang akan diterapkan di pembelajarannya Ibu Nurul? Oh iya, jadi nanti pada saat pada saat observasi kan saya menggunakan rencananya itu model problem based learning. Iya, problem. Nah, PBS, kalau ya. langkah-langkahnya PBL itu yang pertama di pendahuluan kan ada motivasi, terus persepsi dan pemberian acuan. Terus kalau untuk sintaks di kegiatan intinya
ada orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa, membimbing penyelidikan, mengembangkan menyajikan hasil, kemudian menganalisis dan evaluasi masalah. Itu nanti di bagian inti. Terus kalau untuk di bagian penutupnya ada refleksi dan menyiapkan untuk di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi bagus sekali ya. Jadi nanti di langkah-langkah kegiatannya nanti Ibu Nurul rencana akan menerapkan PBLS ya, problem based learning ya. Ya. Di sini saya tertarik dengan yang tadi yang fokus di langkah kegiatan intinya itu. Bagaimana siswa menyajikan hasil laporan ya atau hasil diskusinya. Menurut Ibu Nurul, apa kelebihan metode yang Ibu Nurul gunakan di sini? Nah, kalau kelebihan dari PBL sendiri seperti biasa kalau digunakan itu kan pembelajarannya berpusat pada siswa. Jadi guru di kelas itu hanya bertugas sebagai yang mengatur bagaimana siswa. Jadi bukan tidak mengajar full begitu. Maksudnya sebagai fasilitator, maksudnya seperti itu. Jadi pokoknya pembelajarannya berpusat pada siswa yang cuma disajikan masalah, nanti siswa yang mencari solusi dari masalah tersebut. Oh iya, bagus sekali. Jadi di sini kelebihannya student center. Iya, student center learning ya, pembelajarannya terpusat ke siswa. Jadi lebih kurang metode ceramahnya, lebih aktif siswanya di sini. Iya, bagus sekali Bu Nurul. Kalau menurut Ibu Nurul, kira-kira dalam menerapkan metode ini ada kira-kira tantangan atau permasalahan yang kira-kira muncul dalam penerapannya nanti di pembelajarannya Ibu Nurul? Kalau tantangan lebih ke mungkin karena siswanya yang tidak biasa, karena kan selama ini itu istilahnya siswa hanya disuapi langsung seperti itu. Kalau begitu mungkin diberikan problem based learning ini, siswa yang mencari sendiri, siswa yang membangun sendiri pengetahuannya, mungkin siswa masih belum terbiasa dengan yang seperti itu. Iya. Kan selama ini memang terlalu berpusat sama guru kan. Oke, jadi selalu metode ceramah disuapi terus. Jadi siswa tidak termotivasi untuk memecahkan sendiri permasalahannya ya. Ya, good, bagus Bu. Yang tadi jadi karena siswa tidak terbiasa, itu permasalahan yang dihadapi, yang kira-kira Ibu Nurul pikir akan dihadapi ke depannya. Menurut Ibu Nurul, untuk permasalahan itu kira-kira strategi atau solusi apa yang harus dilaksanakan atau digunakan untuk memecahkan permasalahan itu? Solusinya kembali lagi ke yang tadi, jadi melaksanakan problem based learning secara baik. Jadi kalau misalkan siswa, saya rasa jika sudah diberikan masalah, kemudian diberikan modul atau referensi, diberikan kebebasan untuk mencari sendiri, saya rasa siswa pasti bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi intinya guru tidak lagi menjadi pusat dari pembelajaran, tapi siswa yang menjadi pusat dari pembelajaran tersebut. Iya, betul. Jadi di sini siswa diberi, memang mereka free ya, bebas untuk menyelesaikan permasalahannya, entah dengan cara apapun itu, yang jelas bisa diberikan handphonenya, silahkan Google bagaimana caranya. Iya, jadi sesuai dengan kodrat zamannya. Betul. Jadi kodrat zamannya, karena mereka sudah terbiasa dengan handphone, jadi handphonenya digunakan untuk apalagi untuk pemecahan masalah ini ya. Oke, baik Bu. Terkait dengan rencana, kira-kira untuk kembali lagi ke masalah observasi nanti di kelas, bagian sudah sejauh mana persiapannya Ibu Nurul? Apakah sudah siap 100% atau mungkin masih ada yang kurang? Kalau persiapan itu modulnya sudah saya buat, kemudian kan rencana nanti saya buat dalam bentuk barcode, jadi nanti anak-anak tinggal men-scan barcode-nya kemudian untuk mengakses bahan ajar. Kemudian yang masih kurang sepertinya di LKPD, jadi nanti rencana sisa saya rampungkan LKPD-nya, kemudian saya print dibagikan ke siswa. Itu saja sih yang kurang, tinggal LKPD-nya saja. Oh iya.
saya tertarik ya, barcode maksudnya oh ini baru saya dapat di sini. Iya. Yang barcode jadi dibagikan ke siswa jadi Nanti kan ma- bo- bahan ajar modulnya kan saya upload ke Google Drive Iya, saya, iya, benar. kemudian link drive-nya saya jadikan barcode, nanti saya tampilkan di televisi di depan, kemudian siswa saya minta silahkan scan barcode di atas, pada saat di scan nanti sudah dialihkan ke link drive Google Drive saya, nanti akan muncul bahan ajarnya seperti itu di HP-nya siswa masing-masing. Oh, jadi pakai scan barcode Iya. ya? Iya, iya. Bagus sekali, Bun. Iya. Ini baru saya dapat di sini nih. Iya. Terkait tadi LKPD belum rampung ya, belum rampung. Sisa sedikit lagi iya, lah. sedikit lagi. 80% Iya. sudah selesai. Untuk menyelesaikan LKPD tadi yang katanya belum rampung, kira-kira kapan akan dirampungkan? Ya, kalau rencananya kalau bukan hari ini itu paling lambat besok, karena kan observasinya sudah, rencana pembelajarannya kan akan dilaksanakan 2 atau 3 hari lagi. Jadi saya usahakan sebelum itu sudah saya rampungkan. Iya, iya. Jadi mudah-mudahan nanti sudah rampung. Terkait dengan LKPD-nya itu, siapa kira-kira yang Ibu Nurul bisa harapkan untuk membantu Ibu Nurul dalam penyelesaian LKPD-nya ini? Untuk penyelesaian LKPD saya kira sekarang kan sudah banyak sumbernya ya di mana-mana. Iya. Jadi tinggal kita searching di Google, sudah ada beberapa contoh. Kemudian bisa juga mencari sumber dari mungkin teman rekan sejawat begitu, Iya, bagaimana betul, bentuk betul. LKPD yang baik Iya, seperti itu. iya, betul. Jadi nanti Ibu Nurul akan searching, terus bisa juga berbagi atau meminta bantuan Iya, ke minta bantuan ke rekan sejawat. sejawat. Iya, betul. Untuk kegiatan observasi yang 2-3 hari nanti akan dilaksanakan, menurut Ibu Nurul kompetensi apa yang ingin Ibu Nurul kembangkan dalam observasinya? Sebenarnya saya merasa kalau dalam kompetensi yang belum saya resapi Iya. atau belum saya miliki, itu kompetensi sosial emosional. Oh, iya. Jadi saya masih kesulitan sebenarnya membangun emosi dengan siswa seperti itu. Kalau di kelas tuh masih suka marah-marah Iya, seperti itu. betul. Kalau Iya. ada siswa yang suka berulah tuh kayak gampang sekali marah. Jadi kayaknya saya masih kurang di situ, makanya saya masih perlu belajar di bagian itu sepertinya. Iya, betul. Jadi memang itu saya juga merasa, Bu. Jadi di kompetensi sosial emosional itu kita memang namanya juga manusia biasa, Ya, karena mungkin betul. belum terbiasa. Jadi Ibu Nurul nanti akan mengembangkan kompetensi KSE ya, kompetensi sosial emosional. Baik. Ini lagi, Bu, terkait dengan kompetensi spesifik yang ingin diobservasi itu kompetensi yang mana? Yang lebih spesifik lagi, yang ingin Ibu Nurul saya observasi di kelasnya nanti. Kompetensi pedagogiknya mungkin sama kompetensi pengetahuan yang bisa, kalau kan kita melaksanakan di kelas yang ketahuan sekali, yang bisa terlihat itu kompetensi pedagogik dan kompetensi pengetahuan profesionalnya. Iya, Gitu. betul. Jadi kompetensi pedagogiknya ya, sama pedagogik kompetensi dengan profesional. Iya, jadi terkait dengan kompetensi pedagogiknya, kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Nurul saya observasi di kompetensi pedagogiknya itu? Apa ya contohnya? Kalau yang saya ketahui kompetensi pedagogik kan ada keterampilan membuka kelas, Iya, ada iya. keterampilan menilai, Iya, ada betul, keterampilan membimbing diskusi. Nah, karena saya menggunakan metode PBL, kayaknya semuanya bisa diobservasi. Cuman mungkin yang paling akan kentara atau terlihat di kelas itu keterampilan yang membimbing diskusi, karena kebetulan kan di metode PBL kan nanti siswa dibagi kelompok kemudian disuruh berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, di situ guru berperan untuk bagaimana membimbing diskusi supaya siswa ini tidak salah arah, maksudnya tidak salah jalur begitu. Iya. Siapa tahu materinya tentang A, malah mereka mencarinya tentang B. Jadi seperti itu. Jadi guru berperan untuk bagaimana membimbing diskusi. Iya, betul. Ya, jadi di sini kan Ibu Nurul tadi katakan apalagi PBL di sini kan lebih fokus ke diskusi. Jadi Ibu Nurul
ingin saya mengobservasi secara spesifik itu di keterampilan membimbing diskusinya siswa ya. Iya, betul. Jadi keterampilan membimbing diskusi. Ya, baik Bu Nurul, untuk tahap praobservasi saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga nanti yang belum rampung bisa segera dirampungkan. Jadi nanti 2-3 hari ke depan semoga kita sehat walafiat, biar semuanya siap. Jadi nanti pembelajaran di kelasnya bisa lebih bermanfaat, baik Ibu Nurul, baik juga secara saya pribadi. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Nurul. Terima kasih banyak. Iya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Bisa kelihatan? Nah, yang terakhir, siswa mampu membuat laporan hasil diskusi tentang permasalahan dan dampak serta solusi dari masalah kependudukan. Kemudian, langkah-langkahnya, jadi sebentar ini yang akan dilakukan adalah, kan sebentar akan dibagi kelompok. Terus setiap kelompok, nanti Ibu akan bagikan LKPD, itu LKPD-nya kalian kerjakan. Di situ juga sudah ada daftar pertanyaan. Kalian nanti bisa wawancara guru yang ada di sana di ruang guru. Setelah wawancara, kembali ke sini, kita rangkum nih hasil wawancara dan hasil diskusi kita sama teman-teman tak, baru dibikinkan nanti laporan hasil diskusi. Oke? Sampai sini paham gak kita? Silahkan untuk literasi, silahkan setiap kelompok naik scan barcode di atas. Nanti kalau kita scan di atas barcode-nya akan muncul bahan ajar. Jadi materi pembelajaran hari ini ada di barcode ini. Silahkan naik. Kita foto di atas tuh aja caranya scan barcode tuh. Silakan. Sekarang aku bagi kelompok. Kelompoknya ini saja atau perlu dibagi lain? Ini saja. Oke. Ini saya bagikan lembar kerja. Sebelum kita baca ini lembar kerjanya, saya mau perlihatkan satu video. Kita nonton dulu ini video supaya bisa kita tahu. Ada video ini tentang permasalahan penduduknya Indonesia. Kita nonton dulu nah. Badan Pusat Statistik Badas pada 21 Januari 2021 lalu merilis data asli kependudukan Indonesia tahun 2020. Setelah nonton video yang tadi, masalah pendudukan apa yang bisa kalian ketahui? Kan ada tadi beberapa sudah menjelaskan tuh masalah kependudukan. Apa tadi? Persebaran penduduk yang tidak merata, terlalu terpusat di Pulau Jawa, terlalu banyak di sana. Terus kenapa bisa kira-kira berubah? Kenapa bisa jauh sekali beda ini? Jumlah penduduk sudah 179 juta ya. Sekarang 20 tahun kemudian jadi 227 juta. Banyak sekali pertumbuhan penduduk. Indonesia, Pak. Sekarang kalau sudah selesai, ini dari LKPD. Nanti kita susun laporan hasil diskusinya. Yang menyimpulkan. Ada yang mau menyimpulkan dari yang sudah tadi?
permasalahan kependudukan ada apa saja? Apa-apa saja permasalahan kependudukan tadi yang sudah dibahas? Nah, di bidang kesehatan. Apalagi permasalahan kependudukan selain di bidang kesehatan? Di bidang ekonomi atau pendapatan. Kenapa dia pendapatannya di Indonesia kurang? Masih kurang. Lapangan kerja masih kurang nih. Masih banyak yang belum mampu. Assalamualaikum Ibu Nunung. Waalaikumsalam Ibu. Iya, bagaimana kabar Kak hari ini? Alhamdulillah sehat seperti biasa. Begini kan kemarin kita sudah observasi, saya sudah observasi Ibu Nurul di kelas waktu pembelajaran apa nggak salah hari Rabu kemarin ya. Iya. Bagaimana perasaannya Ibu Nurul setelah saya observasi? Ya, kalau ditanya perasaannya, saya lebih ke merasa lebih siap sepertinya Bu, karena kan sudah tahu bahwa akan diobservasi, jadi tentunya lebih mempersiapkan diri. Jadi apa-apa yang dirasa kurang dipersiapkan memang dari awal seperti ini. Iya. Nggak gugup jadi Alhamdulillah. sedikit. Karena sudah sering mungkin mengajar di kelas. Jadi Iya, iya betul. ya sudah. Iya. Iya, jadi begini Bu Nur, tujuan kan sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di supervisi akademik ini kan ada 3 tahapan. Tahapan praobservasi kita sudah percakapan nih, praobservasi sudah kan sebelum observasi, terus hari Rabu kemarin sudah saya observasi di kelas. Nah terus ini tahapan terakhir itu percakapan pasca observasi. Jadi saya sampaikan dulu bahwa tujuan percakapan kita hari ini tuh sebenarnya saya bukan bermaksud menggurui ya, jadi bukan mengkritik, bukan mengapa, cuma di sini semata-mata bagaimana menganalisis pembelajaran yang Ibu Nurul laksanakan di kelas waktu saya observasi. Apakah ada hambatan-hambatan atau bagaimana kelebihan-kelebihan yang Ibu Nurul laksanakan di kelas? Iya, Bu Nurul. Sebelumnya saya mau tanyakan dulu, apa tujuan pembelajaran saat kemarin sama materinya? Kalau materinya itu tentang permasalahan kependudukan di Indonesia. Kalau tujuan pembelajarannya ada 4. Ada siswa mampu menguraikan penyebab permasalahan kependudukan, kemudian siswa mampu menjelaskan dampak permasalahannya, kemudian mampu menjelaskan solusinya, yang terakhir itu membuat laporan hasil diskusi. Menurut Ibu Nurul, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu Nurul rancang kemarin sudah tercapai atau belum? Tujuan pembelajarannya sudah tercapai untuk di pertemuan waktu itu. Iya. Sudah tercapai 4 tujuan 4 poin itu ya, Nurul. Ya, terus kita ke area pengembangannya. Kan sebagaimana area pengembangan yang kita sepakati sebelumnya, bisa Ibu Nurul sebutkan area pengembangan yang diobservasi? Kalau tidak salah ingat waktu itu tentang yang sosial emosional sama yang keterampilan memimpin diskusi. Iya. Jadi fokusnya ada di 2 keterampilan. Iya. Jadi pertama keterampilan sosial emosional, kemudian kedua keterampilan bagaimana Ibu Nurul memimpin diskusi. Membimbing diskusi. Iya, membimbing diskusi ya, membimbing diskusi di kelas. Iya, menurut Ibu Nurul sesuai dengan area pengembangan yang sudah kita sepakati sebelumnya, waktu saat pembelajaran kemarin, apakah area pengembangan itu sudah tercapai atau belum? Kalau untuk keterampilan memimpin diskusi, saya rasa sudah bagus, sudah tercapai. Tapi kemudian juga untuk yang sosial emosional, mungkin karena mengetahui sebelumnya bahwa akan diobservasi, jadi lebih kalem. Terus siswa juga pada saat itu siswanya mungkin karena tahu bahwa gurunya akan diobservasi juga, jadi lebih bekerja sama. Jadi untuk keterampilan sosial emosional juga sudah tercapai. Iya. Baik Bu Nurul, boleh saya bacakan sesuai dengan hasil observasi yang saya lakukan di pembelajarannya Ibu Nurul kemarin. Tidak apa-apa saya bacakan. Ini sekali lagi saya tekankan bukan bermaksud menggurui, ini sebagai bahan ini ya,
karena mengetahui bagaimana KSE-nya, bagaimana area pengembangan yang Ibu Nurul laksanakan. Ya, kita mulai dari KSE-nya, keterampilan sosial emosional, itu saya lihat sudah tercapai. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran, saya lihat Ibu Nurul sudah menerapkan teknik stop kemarin. Terus yang kedua, saya lihat anak-anak, jadi anak-anak sudah mampu bekerja sama dengan baik, dengan kompak di dalam diskusinya. Saya lihat juga ada Ibu Nurul memberikan anak-anak kesempatan untuk mencari referensi ya. Ada mewawancarai beberapa guru untuk menambah. Iya, mewawancarai beberapa guru untuk menambah referensi terkait dengan diskusinya. Ya, itu kalau saya lihat sudah terlaksana. Terus di terakhir itu ada refleksi. Ya, itu bagian dari KSE. Untuk keterampilan Ibu Nurul dalam memimpin diskusi, saya rasa juga sudah berhasil, sudah tercapai. Di sini saya lihat siswa itu sudah aktif melaksanakan pembelajaran kelompoknya. Jadi mereka saling membagi peran, ada yang bagian mewawancara, ada yang bagian mencatat. Jadi saya rasa sudah, kemudian di dalam diskusi kelompok mereka sudah aktif ya Bu, Ibu Nurul. Iya. Terus saya mau tanyakan lagi, menurut Ibu Nurul di dalam pembelajaran kemarin apa hambatan yang Ibu Nurul temukan? Ini menurut Ibu Nurul ya, bukan menurut saya. Ya, kalau dari hambatan mungkin yang paling kentara itu yang pertama di sarana ya. Iya. Karena kan saya rencananya awalnya menggunakan LCD, tapi ternyata tidak ada colokan VGA di laptop, jadi harus pakai kabel VGA dan ternyata tidak ada di sekolah. Yang pertama di sarana. Kemudian masalah ini pembelajaran berdiferensiasi seperti yang Ibu pernah jelaskan ke saya, karena kan setahu saya sebenarnya yang saya tahu itu tentang pembelajaran berdiferensiasi produk saja, pembelajaran berdiferensiasi produk, tapi ternyata ada juga yang tentang proses. Nah, mungkin nanti bisa dikembangkan lagi yang itu, jadi hambatannya itu ada dua. Iya, oke. Jadi yang hambatan pertama itu sarana. Jadi memang penting, perlu sekali diperhatikan dulu, dipersiapkan dulu sarananya sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Terus pembelajaran berdiferensi ya memang ini baru dulu. Saya juga nanti di guru penggerak ini dapat materi yang seperti ini. Insya Allah nanti saya akan kita akan sharing ya, bukan kita akan sharing apa yang saya dapatkan tentang materi pembelajaran berdiferensiasi di guru penggerak ini dengan Ibu Nurul. Baik Bu Nurul, tadi kan sudah hambatan. Terus saya tanyakan lagi, menurut Ibu Nurul hal positif apa yang Ibu Nurul sudah lakukan di kelas? Kalau hal positif itu mungkin sudah yang tadi pembelajaran berdiferensiasi yang produk sudah dilakukan, kemudian juga membimbing diskusinya sudah berjalan dengan baik, kemudian yang keterampilan sosial emosional juga sudah berjalan dengan baik. Saya rasa itu yang menjadi hal positif di dalam kelas. Oh iya, jadi KS ini sudah berjalan dengan baik, terus pembelajaran berdiferensiasi untuk produknya juga sudah, terus keterampilan Ibu Nurul memimpin diskusi juga sudah baik karena siswa sudah aktif ya. Ya, sudah antusias. Iya. Iya Bu. Terus ini kan Ibu Nurul sudah sampaikan semuanya terkait dengan rencana tindak lanjut. Kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu Nurul laksanakan terkait dengan hasil observasi ini? Kalau rencana tindak lanjut berangkat dari kekurangan-kekurangan yang dari pembelajaran sebelumnya, rencananya kekurangan-kekurangan tersebut yang akan saya perbaiki. Jadi nanti rencananya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, tapi nanti menunggu dulu untuk di materi yang cocok dengan model pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Seperti itu. Oh iya. Kalau materi cocoknya Bu semua cocok nih. Kalau materi pembelajaran berdiferensiasi itu materi apapun cocok. Jadi nanti saya sudah sampaikan tadi, nanti kita akan sharing lagi. Ada lagi rencana yang akan Ibu Nurul lakukan? Itu saja sih sepertinya, karena kan belajar dari yang pembelajaran sebelumnya
saya merasa di bagian itu yang kurang. Oh, iya. Jadi memang Ibu Nurul tertarik sekali nih di iya, pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi. berdiferensiasi. Iya, Karena kalau melihat dari responnya siswa, Iya. kan siswa kayak kalau pembelajarannya monoton, lebih ke ya diam saja dulu Iya. menjelaskan, ditanya iya saja tapi nyatanya tidak mengerti. Tapi kalau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya rasa siswa lebih antusias, terus juga aktif di kelas seperti itu. Jadi Iya. lebih ke student center learning Iya, ya. student center. Iya, berpusat ke siswa. Terus terkait dengan rencana Ibu Nurul tentang untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini, kapan kira-kira Ibu Nurul akan mulai melakukannya? Sebenarnya rencana awal kalau bukan akhir semester ini, karena di pembelajaran geografi kan ada 3 bab. Yang bab ketiga itu bab terakhir adalah tentang mitigasi bencana. Nah, rencana yang awalnya karena saya belum ini ya, maksudnya kayak belum terlalu paham tentang itu, saya pikir pembelajaran berbasis berdiferensiasi produknya saja yang bisa. Tapi kalau misalkan ternyata pembelajaran berdiferensiasi proses juga bisa, mungkin di bab kedua ini sudah bisa. Jadi bab kedua tentang budaya, keragaman budaya di Indonesia mungkin bisa Iya, dilaksanakan. berarti bab kedua ini Ini sudah sementara berjalan bab kedua, tapi baru ke apa ya? Baru di KD ke-3 ya kayaknya. Jadi mungkin 3 sampai 4 pekan ke depan sudah bisa dilaksanakan. Oh iya, berarti rencananya nanti di bab kedua, jadi 3 sampai 4 pekan ke depan. Oh iya, baik Bu Nurul. Terus terkait dengan rencana tindak lanjutnya nanti, dukungan apa yang Ibu Nurul butuhkan dalam melaksanakan rencana ini? Balik lagi ke permasalahan yang pertama, itu masalah sarana. Saya pikir kalau sarananya sudah bagus, mungkin ini juga yang menjadi masalah waktu pembelajaran di kelas itu kan siswa diminta untuk mencari referensi juga tambahan di internet, tapi masih ada beberapa yang masih kurang atau handphonenya masih agak lalot, terus atau jaringannya yang lambat. Nah di situ juga pokoknya di bagian sarana saja yang paling urgent dulu untuk sementara sepertinya. Iya. Ini kan rencana tindak lanjut Ibu Nurul kan bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain tadi selain sarana, masih ada kira-kira dukungan yang Ibu Nurul butuhkan? Lebih ke ini sih, kayak mungkin butuh sharing lebih lanjut lagi iya, dengan Ibu iya. masalah pembelajaran berdiferensiasi, karena masih sedikit sekali yang saya ketahui tentang pembelajaran. Iya betul. Ya, insya Allah kita akan setelah ini kita akan sharing-sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi ini ya Bu Nurul. Jadi Ibu Nurul di sini memang fokusnya ke pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Baik Bu Nurul, saya pikir cukup percakapan kita untuk di tahap terakhir ini, untuk percakapan pasca observasi. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu Nurul selama ini, mulai dari observasi dengan percakapan pasca observasi. Saya harap nanti di berikutnya Ibu Nurul sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan mantap deh. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.